Oke, selamat bertemu lagi. Salam budaya. Selamat ini pagi atau selamat siang atau selamat jam segini aja lah pokoknya. Ini saya mau kasih sedikit pembahasan untuk membantu teman-teman yang mempunyai kesulitan untuk mengerjakan tugas keempat dari proyek musik kontemporer. Kalau saya pelajari, saya perhatikan gara-garanya teman-teman tidak memperhatikan dari urutan pembelajaran materi yang pertama, kedua, dan ketiga ya. Jadi di materi yang saya sampaikan kan selalu menggunakan video. Sedangkan teman-teman tidak membuka full videonya, jadi tidak paham materinya apa. Ya biasa cuman ngintip di Camilo, absen terus ngilang. Begitu panik sama tugas, nyolek-nyolek temennya ya kalau paham, ternyata temennya juga nggak paham. Oke, materinya adalah waduh bunyi. Materinya adalah membuat notasi ya. Seperti yang kita ketahui, kita punya 4 bentuk. Loh, bunyi terus nih. 4 buah bentuk penulisan notasi, yaitu not balok. Not balok yang harus menggunakan wadah ya. Ini namanya saya sebut wadah karena not itu harus diletakkan di garis-garis para nada ini. Gitu ya. Kemudian ada not angka, ada not solmisasi, kemudian not mutlak ya. Nah, di dalam not balok ini untuk menuliskan nada-nada atau bunyi-bunyi yang bernada, kita mengenal adanya kunci nada ya, seperti itu misalnya kunci G. Kemudian ada keterangan do sama dengan C begitu kan. Tapi ada juga para nada untuk apa namanya perkusi atau drum ya. Kalau teman-teman pernah ikutan belajar main drum, itu drum itu kan tidak ada nadanya, jadi tidak menggunakan kunci itu, ada lambang seperti itu berarti untuk partisi atau partitur drum. Kemudian nggak ada do re mi fa sol karena drum itu ada beberapa instrumen, misalnya bass drum itu atau kick drum yang diinjak itu terus bunyinya besar deng deng deng, biasanya meletakkan lambangnya di sini ya. Kemudian kalau tahu hit head ya atau simbal logonya di situ. Ini logo simbal. Kalau atau hit head ya. Logo-logo ini sudah dipatenkan, termasuk notasi. Notasi itu juga sudah dipatenkan. Misalnya kalau ini do, berarti di sini pasti re. Begitu ya. Di sini nggak mungkin mi, karena spasi ini adalah spasi miliknya do. Garis ini miliknya re, kan begitu. Ini ada ketentuan-ketentuan. Nah, dari sini saya yakin teman-teman bisa mengerjakan tugas yang keempat. Oke, saya kasih bantu ilustrasi satu lagi. Ini ada papan nada. Ada papan nada, ini harmonika. Kalau saya bunyikan nada di sini, misalnya dia berbunyi toh, bunyinya do begitu ya. Tentu cara penulisannya salah satu di sini, mungkin dengan not angka, mungkin dengan not solmisasi atau not balok. Bunyinya do, bukan nggak kelihatan, sini aja deh, tet gitu kan, atau tut gitu. Ini bukan penulisan nada, ini kayak bahasa Indonesia nih, tet ya. Kalau saya dengernya tet, kalau misalnya kedengarannya tut, berarti mungkin nanti tiap orang bisa tet, bisa tut, bisa macam-macam. Maka harus ada kesepakatan.
ini notasi ini sudah disepakati, ada 4 penulisan. Nah, untuk menulis not yang teman-teman bunyikan, misalnya ada yang memukul gelas ting ting ting, saya yakin teman-teman saat menuliskan notasinya nggak mungkin menulis ting, pasti membuat simbol seperti juga simbol-simbol di sini, dan tentu diletakkan pada garis-garis para nada. Kalau misalnya gelas itu, saya kasih contoh ini aja deh. Gelas itu dipukul atasnya bunyinya ting, kemudian dipukul sampingnya bunyinya tong, maka ting tong, bunyinya menuliskannya bukan ting tong seperti ini, bukan TINGTONG, tapi pasti membuat simbol-simbol. Mungkin ya, oh berarti yang gelas dipukul dari atas, saya mau kasih simbol, katakanlah simbolnya adalah kotak. Boleh kasih keterangan, kotak adalah gelas yang dipukul oleh spidol bagian atasnya ya, bagian atas gelas dipukul dengan spidol, begitu ya. Kemudian nanti bentuknya segitiga. Bentuk segitiga adalah samping gelas, begitu ya. Jadi samping gelas atau gelas bagian samping. Nah, keterangan-keterangan ini perlu disampaikan supaya orang yang membaca paham. Jadi ketika teman-teman nanti ngasih simbol, katakanlah ada kotak di situ, oh berarti di sini saya harus bunyikan gelas di atas. Jadi bukan ting lagi, bukan tong lagi, atau bukan tet lagi, tapi sudah merupakan simbol-simbol. Itu sebenarnya, maka biasakan untuk mengikuti materinya, jangan sampai, kalau saya pelajari ya di Camilo itu ada yang ikut pelajaran saya dalam waktu 3 menit, ada yang ikut pelajaran saya cuman 5 detik, bahkan ada yang 2 detik. 100% mengikuti pelajaran selama 2 jam itu disingkat jadi 2 detik atau 1 detik gitu. Kalau saya sih mengsinyalir cuma buka segera tutup gitu ya. Itu sudah masuk absen sih, tapi ya nggak dapat pembelajarannya. Oke, itu dulu teman-teman, tolong diikuti pembelajarannya, kerjakan tugasnya sampai ke tugas keempat, karena pekan depan kita sudah mulai tes, jadi hendaknya semua tugas selesai pada pekan ini, paling lambat besok hari Minggu tanggal 13. Selamat menikmati, jangan lupa bahagia. Salam budaya.